Baik, pada masa ini kita akan terus saja mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Erwin. Jadi kita persilakan masa ini kepada beliau. Terima kasih. Baik, shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Puji Tuhan, satu peluang yang indah dapat sekali lagi bersama dengan keluarga yang ada di Gereja Manggatal ini. Seperti mana yang kita tahu, sepanjang minggu ini kita mempunyai kumpulan kebangunan rohani atau juga kumpulan umum yang berlaku di seluruh kawasan SIB Mission, dan tidak lupa juga di tempat atau di daerah Manggatal ini kamu juga telah dipilih sebagai salah satu site untuk host ini kumpulan yang telah berjalan sejak daripada malam Isnin yang lalu sehingga pada malam semalam. Dan pada saat ini mereka para pembicara yang sudah diundang daripada Korea, mereka sekarang ini sedang berada di Dewan EE Tamparoli untuk bicara penutupan yang berlaku di sana. Dan itulah sebabnya kenapa Pastor Bob ataupun Pastor Hairi Sebernus dia telah bertemu dengan saya. Dia mengatakan, Pastor, bolehkah Pastor melakukan penutupan di Gereja Manggatal? Dan saya mengatakan saya sudi dan dengan penuh sukacita dapat ataupun mau datang. Jadi puji Tuhan dapat bertemu dengan semua kita pada Sabat ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat Sabat kepada semua kita. Jadi boleh saya dengar daripada semua kita mengatakan selamat Sabat, 1, 2, 3. Selamat Sabat. Puji Tuhan. Satu kali lagi, selamat hari Sabat. Puji Tuhan. Jadi sekurang-kurangnya itu sejuk ekon, tidak terus membuatkan saya merasa sejuk ataupun mungkin saya yang risau. Namun sesuai dengan tema yang kamu telah terima sepanjang minggu ini mengenai hadiah yang membawa kepada kekekalan, saya berpikir apakah tajuk yang sesuai yang boleh saya bawakan kepada kita pada pagi ini. Dan satu perkara yang bermain dalam pemikiran saya sepanjang minggu ini, mendengar dalam beberapa siri khotbah yang dikhotbahkan oleh para pembicara kita yang ada di seluruh kawasan SIB Mission ini, adalah suatu persoalan yang dimana ianya bermain dalam pemikiran saya. Apakah garansi kita kepada kekekalan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita? Jadi itulah sebabnya pada pagi ini saya ingin membawa kepada kita suatu judul khotbah yang berjudul Good on His Words, baik di dalam kata-katanya. Pada tahun 1987, sebuah gempa bumi yang besar telah berlaku. Dan cerita ini adalah suatu cerita yang dimana ia mengisahkan mengenai seorang anak yang telah terperangkap di bawah timbunan puing-puing ataupun ini bangunan yang telah runtuh bersama dengan rakan-rakannya. Sementara mereka berada di dalam reruntuhan ini, mereka dengan begitu takut, menangis dan sebagainya, mengatakan, pastinya kita akan mati. Lalu ada yang mereka yang meraung dan menangis, menjerit, dan
Tiba-tiba salah seorang daripada mereka mengatakan, jangan takut. Karena pasti kita akan diselamatkan. Lalu mereka melihat kepada dia dan bertanya, bagaimana kamu tahu yang kita ini akan diselamatkan? Lalu anak ini mengatakan, karena saya tahu Bapak saya pasti akan datang mencari dan dia pasti akan menyelamatkan kita. Tanpa mereka mengetahui di atas, memang benar misi untuk mencari dan menyelamatkan dengan giat sedang dilakukan. Dan salah seorang daripada mereka yang sedang begitu berusaha untuk menggali ini timbunan batu-batu ataupun ini bangunan yang sudah runtuh adalah memang benar Bapak kepada anak ini. Nah, akhirnya setelah berapa lama kedengaran suara daripada Bapak ini berteriak, memanggil-manggil kepada nama anaknya itu. Lalu kemudiannya anak ini melihat kepada rakan-rakannya dan mengatakan, lihat, Bapak saya senantiasa menepati kata-katanya. Sebelum kita meneruskan khotbah ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan di atas kebaikan dan keluar biasaan nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, sementara kami membuka lembaran firman-Mu ya Bapa, Engkau menyertai, membuka hati pikiran kami, sehingga kami siap sedia menerima akan message-Mu ya Tuhan. Membawa kami untuk lebih berkeyakinan kepada kata-kata-Mu ya Bapa, dan lebih dikuatkan untuk tetap bersemangat menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, sebelum itu, satu persoalan mungkin kita tanyakan mengenai cerita anak tersebut. Apakah yang memberi keyakinan kepada anak itu? Anak ini sangat yakin dengan apa yang dia katakan, bukan karena dia melihat ayahnya itu di atas. Bukan karena dia telah mendengar bapaknya sebelum mereka diselamatkan. Bukan karena dia tahu bila masa bapaknya itu akan datang. Tetapi dia percaya kepada karakter bapaknya, yang dimana bapaknya ini tidak pernah memungkiri janji. Nah, inilah kenapa anak ini begitu berkeyakinan bahwa bapaknya itu pasti akan datang dan menyelamatkan mereka. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, melainkan bersabar karena Ia menghendaki agar semua orang berbalik dan bertobat. Beberapa tahun yang lalu saya telah mendapat suatu berita mengenai seorang sahabat, seorang pemimpin yang sangat dekat dengan saya dan sangat saya kenal dan biasa. Mengatakan ataupun berita itu mengatakan bahwa dia tidak lagi datang ke gereja. Suatu gereja yang dimana ianya hanya lebih kurang dalam 30-50 meter daripada rumahnya. Bertanya kepada pendeta ini, bagaimana, apa yang terjadi? Apakah dia tidak ada di rumah ketika pada hari Sabat? Dan pastor mengatakan, oh, ketika sebelum pun kami datang, dia akan bangun awal untuk bersiap sedia meninggalkan rumah dan tidak datang ke gereja. Luar biasa. Bersiap sedia bukan untuk datang ke gereja, tetapi untuk supaya tidak dapat datang ke gereja. Nah, inilah berita yang sebenarnya. Apabila ditanya apa sebab dia tidak lagi datang ke gereja, dia mengatakan bahwa dia sudah bosan untuk menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahwa Tuhan, dia katakan, sudah saya nanti-nantikan sekian lama, sampai sekarang ini belum lagi datang. Saudara-saudara, inilah apa mungkin saja ramai orang di luar sana juga mempunyai pendapat
yang sama. Namun dalam ayat 2 Petrus 3 ayat 9 ini dengan jelas mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, melainkan bersabar karena Ia menghendaki agar semua orang berbalik dan bertobat. Satu perkara yang kita ketahui dan saya pasti di dalam message yang telah kamu terima sepanjang minggu ini, membawa kamu dan saya untuk terus memikirkan dan diperingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya yang satu-satunya yang kita kenali dan yang pastinya yang kita ketahui. Kenapa belum lagi Tuhan datang pada saat ini adalah karena Dia menginginkan agar lebih ramai dan kalau boleh semua orang di dunia ini berbalik, bertobat dan bersama dengan Dia di suatu tempat rumah yang telah Dia janjikan. Satu perkara yang kita sadari dalam dunia ini, dunia kita sekarang ini semakin dipenuhi dengan apa yang dipanggil sebagai keraguan. Dan bahkan Alkitab telah menubuatkan bahwa dunia ini akan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Matius 24 berbicara mengenai bagaimana kasih akan menjadi dingin. Apabila kita melihat kepada keadaan dunia kita sekarang ini, apa yang kita sadari ianya sedang berlaku. Ketidakpercayaan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, tetapi malah diraihkan oleh dunia ini. Satu perkara yang kita dapat lihat, melihat kepada statistik mengenai bagaimana dunia ini dan juga ini agama-agama yang sedang berkembang. Satu daripada apa yang sedang berkembang bersama dengan falsafah dan juga bahkan kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam dunia ini adalah apa yang dipanggil sebagai atheism. Sekitar 15 hingga 20% pada hari ini populasi dunia kini dikenal pasti sebagai suatu populasi yang dinamakan sebagai atheis. Di banyak ataupun di kebanyakan negara Eropa Barat, lebih daripada 40 hingga 50% mengenal pasti diri mereka sebagai tidak mempunyai afiliasi agama. Dalam kalangan generasi muda di negara seperti UK, Sweden, dan Republik Czech, afiliasi agama telah menurun bahkan di bawah 50%. Walaupun ramai orang masih mendakwa percaya kepada Tuhan, namun pemikiran sekular semakin membentuk cara mereka hidup. Artinya, praktik kehidupan mereka seolah-olah, biarpun dalam luaran kelihatannya mereka percaya kepada Tuhan, tetapi praktik kehidupan mereka menunjukkan seolah-olah mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, inilah yang sedang berlaku di dalam dunia sekarang ini. Suatu yang berlaku bukan saja kepada bekas pemimpin gereja yang saya maksudkan tadi, tetapi kepada banyak orang yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mazmur 14 ayat 1 hingga 2 mengatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Apakah Anda dan saya terdiri daripada golongan yang apabila Tuhan melihat di dunia ini, kita terdiri daripada mereka yang adalah orang-orang yang senantiasa mencari kepada Tuhan. Sepertinya dalam dunia ini, semakin ramai mereka mengatakan, oh Tuhan itu tidak ada. Dan inilah apa yang berlaku. Apabila kita melihat kepada kenapa ini telah berlaku. Dalam beberapa dekade ini,
semakin lama semakin populer. Ini pernyataan mengatakan bahwa jika sesuatu perkara itu tidak dapat dibuktikan, maka perkara itu adalah sesuatu yang tidak benar. Dan salah satu daripada perkara yang diuji di dalam teori perkara ini adalah juga firman Tuhan. Apabila firman Tuhan ini dibawa di dalam lensa fakta-fakta daripada dunia saintifik. Antara apa yang mereka akan tanyakan adalah bagaimana kita boleh mempercayai kepada seseorang yang tidak kita lihat, tidak dapat kita sentuh, dan bahkan tidak dapat kita dengar. Nah, ini antara apa yang mereka nyatakan. Dan ramai orang mengatakan, oleh sebab sedemikian, karena Yesus tidak lagi dapat kita temui, tidak dapat kita sentuh, tidak dapat kita dengar secara fisikal, maka Tuhan itu tidak wujud. Mungkin kita tertanya-tanya, apakah ada di dalam firman Tuhan ini memberi kita jawaban kepada bagaimana kita boleh counter, menjawab kepada persoalan-persoalan ramai orang yang ada di luar sana. Salah satu daripada buku yang menjawab kepada persoalan-persoalan ini adalah buku daripada ini Injil Yohanes. Apabila kita membuka kepada buku Injil Yohanes, salah satu daripada buku yang menjadi kegemaran bagi saya secara pribadi, karena ada banyak yang boleh kita pelajari daripada buku Injil Yohanes, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Yohanes dikenali sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dia adalah seorang murid yang dimana dia ataupun ada cobaan untuk membunuh dia ataupun menghukum mati dia, tetapi tidak berjaya. Dan kemudiannya Yohanes adalah salah seorang daripada murid yang terakhir yang hidup, sementara murid-murid yang lain telah dihukum mati dan sebagainya. Yohanes berada di dalam sebuah era di mana era ini bakal berganti di antara mereka yang pernah melihat, menyentuh, dan mendengar Yesus secara pribadi kepada era di mana mereka hanya mendengar kesaksian mereka-mereka ataupun cerita-cerita yang menyatakan mereka telah bertemu dengan Yesus, sentuh Yesus, dan juga mendengar kepada Yesus. Satu daripada yang luar biasa daripada buku Injil Yohanes. Buku Yohanes bermula dengan kata-kata sedemikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kenapa kita tertanya-tanya? Mungkin kita tertanya, kenapa Yohanes memulakan penulisannya dengan menyatakan firman itu ada di permulaan dan firman itu adalah Allah. Apabila kita kemudiannya menghubungkan Alkitab itu dengan kata-kata Yohanes, bagaimana dia mempersiapkan dunia ini untuk terus dan tetap percaya kepada kata-kata Tuhan, kita dapat melihat bagaimana bahkan di dalam buku Kejadian, pasal yang pertama bermula dengan mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di ayat yang ketiga mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Untuk kamu dapat memahami apa yang saya maksudkan ini, buka dan baca di dalam buku Yohanes ini. Dalam pasal yang pertama buku Yohanes, Rasul Yohanes, kamu akan mendapati bagaimana Yohanes bukan saja memulakan ataupun penulisan bukunya dengan mengatakan mengenai firman itu, tetapi dia juga berbicara mengenai terang yang ada di dalam firman itu. Dan kemudian kita akan melihat daripada beberapa pasal yang ada dalam buku Yohanes,
khususnya di dalam pasal yang ke-8 yang berbicara mengatakan bahwa Yesus itulah terang kepada dunia ini. Leon Morris mengatakan sedemikian. Logos atau firman itulah yang menyingkapkan Allah yang tidak kelihatan. Bagaimana kita melihat Tuhan yang tidak kita lihat secara fisikal pada saat ini? Ianya dijawab dengan apabila kita membuka firman Tuhan itu dan melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar-benar ada. Apabila bertanya kepada mereka yang memiliki keraguan mengenai kewujudan akan Tuhan, saya boleh katakan hampir kebanyakan mereka yang pernah saya temui, apabila saya bertanya kepada mereka mengenai berapa pastinya mereka, mengenai mereka punya pendirian bahwa mereka percaya Tuhan itu tidak ada, saya bertanya kepada mereka, apakah kamu selalu dan pernah meluangkan waktu membaca akan firman Tuhan? Hampir kebanyakan mereka mengatakan tidak. Jadi persoalannya dikembalikan kepada mereka, bagaimana kamu mengetahui sedangkan kamu tidak membuka singkapan firman Tuhan yang menyatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Satu perkara yang luar biasa daripada buku Injil Yohanes. Mukjizat-mukjizat yang ada di dalam buku Injil Yohanes adalah sebuah mukjizat yang seolah-olah Rasul Yohanes telah memilih secara khusus mukjizat-mukjizat yang ingin dia masukkan di dalam penulisan bukunya ini. Dalam buku Yohanes hanya memiliki 7 ini mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu cerita mengenai bagaimana air bertukar kepada anggur, bagaimana seorang bangsawan telah meminta agar dia punya anak ini disembuhkan, dan bagaimana seorang yang buta dapat dilihat, bagaimana 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana seorang yang lumpuh kemudiannya disembuhkan. Dan kemudiannya bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dan akhirnya bagaimana Lazarus yang telah berada di dalam kubur selama 4 hari lamanya telah dipanggil oleh Yesus dan telah dibangkitkan. Memenangkan untuk kamu supaya tidak terpikir-pikir dan tidak tertanya-tanya apakah persamaan dan kenapakah 7 mukjizat ini. Satu perkara yang luar biasa daripada 7 mukjizat ini, tidak ada satupun mukjizat ini di mana Yesus menyentuh orang-orang yang dia layani pada saat itu. Di mana apa yang coba disampaikan oleh Rasul Yohanes pada ketika itu adalah di mana bagaimana Yesus berbicara. Dan ketika dia berbicara, orang yang buta melihat, orang yang lumpuh ketika mereka merespon, mereka dipulihkan. Kata-kata yang mengatakan kamu mampu melakukan, dan apabila dia lakukan, dia benar-benar terjadi. Saudara-saudari, inilah jawaban daripada Rasul Yohanes. Suatu jawaban yang dimana satu-satunya yang menghubungkan dan membuatkan perkara ini menjadi suatu yang relevan kepada setiap satu kita yang dipanggil sebagai Kristen. Berdasarkan kepada suatu perkataan yang dipanggil sebagai percaya. Perkataan percaya apabila kita membuka kepada kamus. Salah satu daripada apa yang dikatakan oleh kamus mengenai perkataan percaya adalah ianya adalah sesuatu sandaran bagi kita. Dan apakah kamu dalam percaya kamu bersandar sepenuhnya kepada apa yang Tuhan telah nyatakan dan beritahu kepada kita melalui firman-Nya itu? Yohanes secara pribadi menggunakan perkataan percaya
lebih ataupun hampir 100 kali di bukunya ini. Apabila kita sedikit mungkin tips bagi kita melihat dan ketika kita membaca Alkitab. Jika kamu membaca Alkitab dan mendapati ada perkataan diulang sebanyak 2 kali dan 3 kali. Artinya, apa yang coba disampaikan oleh si penulis ini, ianya adalah sesuatu yang sangat penting. Dan bayangkan perkataan percaya ini telah digunakan oleh Yohanes hampir 100 kali di bukunya. Artinya, ianya bukan hanya membawa kepada suatu message yang penting, tetapi ianya adalah suatu message yang dimana sehinggakan hidup kita ini benar-benar bersandar kepada perkataan percaya ini. Suatu yang sangat mendalam sehingga nyawa kita bergantung kepada perkataan percaya ini. Melihat kepada ini gambar yang ada di hadapan kita. Percaya dan iman. Mungkin kita tertanya, apa beza percaya dan iman ini? Bagaimana kedua-dua perkataan ini berkaitan dengan satu dengan yang lain? Apa yang kita boleh katakan apabila kita membaca dan melihat dan mempelajari mengenai kedua-dua perkataan ini? Kedua-dua ini memerlukan penerimaan kepada sesuatu yang benar. Dan kedua-dua perkataan ini memerlukan respon daripada kita. Dan kedua-dua perkataan ini mengarah kepada suatu hala tuju. Kepada apa yang kita percayakan itu. Dan sesuatu itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Yaitu dalam Yohanes 1 ayat 1, Kristus itu sendiri. Sama seperti gambar ini, kepercayaan mengatakan bahwa jambatan ini boleh menampung berat saya. Sementara iman membawa kita berjalan di atas jambatan yang Tuhan berikan ini. Kedua-dua diperlukan dalam bagaimana kita menerima firman Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang membezakan kita bahkan dengan iblis. Percayakah kamu dalam Alkitab iblis mengatakan, ada dalam firman Tuhan mengatakan bahkan iblis pun percaya, dia katakan. Dan kemudian dia merefleksi kepada diri kita sendiri. Kalau kamu mengatakan kamu percaya kepada Tuhan dan iblis juga percaya kepada Tuhan, apakah membezakan kamu dengan iblis? Pernah tertanya akan itu persoalan? Apa yang membezakan kita dengan iblis adalah kemudiannya iman. Sementara iblis percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Apa yang membezakan adalah iblis tidak mengimani Tuhan itu. Jadi inilah bagaimana percaya dan iman saling berkait satu dengan yang lain. Dan bagaimana firman Tuhan ini dapat menjadi sesuatu yang relevan apabila dua perkataan ini dimasukkan di dalam firman tersebut. Satu perkara yang kita sedang sekarang ini sesuai dengan apa yang sedang berlaku. Dunia yang semakin lama semakin dikaburi dengan keraguan. Tahun yang lalu saya teringat pergi ke negara Filipina, mencari di airport, di Ninoy Aquinoy Airport untuk mencari ini tandas. Kalau di gereja Mangketal ini puji Tuhan, cari tandas lelaki dan tandas perempuan. Simple. Kita tahu kalau kita lelaki, tandas lelaki. Kalau perempuan, tandas perempuan. Namun di airport Filipina ada tandas lelaki, ada tandas perempuan, dan ada tandas in between. Kalau kamu rasa-rasa kamu ini perempuan, biarpun kamu lelaki, inilah tandas kamu. Kalau kamu ini perempuan, tapi kamu rasa kamu ini laki-laki, itulah tandas kamu. Bahkan, kalau kamu rasa, ataupun kamu melihat diri kamu ini sebagai
lelaki, tetapi kamu percaya kamu ini binatang, itu juga kamu punya tandas. Saya mengambil itu gambar, namun mohon maaf saya tidak memasukkan itu, tapi saya merasa sedikit aneh dan bahkan merasa lucu. Karena adanya ini situasi, sesuatu yang jelas bagi kita, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Kejadian pasal yang kedua apabila berbicara bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Namun dunia pada saat ini sudah begitu kabur. Dan sesuai dengan apa yang kita lihat daripada gambar ini mengatakan, love wins, Pride Month, dia katakan. Apakah ini kita boleh katakan sebagai kasih yang memenangi? Tidak, saudara-saudara. Namun inilah apa yang dibanggakan oleh dunia ini. Dunia yang berterusan, di mana kuasa kegelapan ini berusaha menghapuskan kepercayaan dan iman kepada firman Tuhan yang jelas di dalam apa yang sudah Tuhan itu berikan kepada kita. Terlihat bagaimana dunia ini sememangnya sudah terlari jauh daripada panggilan Tuhan itu sendiri. Dalam Markus pasal yang ke-9, kamu boleh membaca suatu cerita mengenai bagaimana seorang anak dirasuki dan membuatkan dia membisu, dia katakan. Dan kemudiannya Bapa ini berbicara kepada Yesus. Kata-kata ini terungkap dalam ayat ke-23, 24, di mana dia katakan, ataupun sebelum itu dia katakan, jika engkau dapat, Tuhan, dia katakan, kiranya engkau sembuhkanlah anakku ini. Dan jawab Yesus, kata dia, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak ini itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Help my unbelief. Inilah dia katakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kadang-kadang kita memerlukan doa yang seperti sedemikian. Suatu hidup yang dimana kita katakan bahwa kita percaya, namun praktik kehidupan seolah-olah menyatakan bahwa Tuhan itu tidak wujud. Dan inilah masa-masanya mungkin, dan bukan lagi mungkin, tetapi saranan bagi kita untuk doakan. Seperti mana ayah ini berteriak, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Biarlah ungkapan ini akan kita ungkapkan agar percaya itu dan iman itu akan melekatkan kita kepada firman yang membawa kepada kekekalan dalam kehidupan kita semua. Iman, dikatakan di sini, adalah bukan berarti ketidakhadiran keraguan. Tetapi iman adalah tetap percaya biarpun berada dalam keadaan yang meragui. Sama seperti Rasul Petrus. Di dalam buku Yohanes, dalam buku Injil kita melihat ini cerita bagaimana mereka melihat Yesus sedang berjalan di atas air. Dan Petrus seorang nelayan. Dia mengatakan, Yesus, bolehkah saya bersama dengan kamu berjalan di atas air? Apa yang kamu rasa membuatkan dia meyakini dia boleh berdiri di atas air? Ada di sini pernah berdiri di atas air? Kalau ada, luar biasa. Ya. Sebagai seorang nelayan, saya pasti dia mengetahui bahwa fisik tidak memampukan dia untuk berdiri di atas air sama seperti dia berdiri di permukaan yang keras. Dan inilah sebuah iman yang kemudiannya merespon kepada apa yang dia lihat di dalam Tuhan Yesus. Berteriak mungkin dalam hatinya, bantu saya yang tidak percaya ini. Tuhan, saya ingin bersama dengan kamu berdiri, berjalan di atas air. Apa kata Yesus?
majulah, datanglah kepadaku. Walaupun badan dan kepala dan hati Petrus berteriak, mustahil ini terjadi. Namun kakinya melangkah. Itulah sebabnya kenapa iman adalah bukannya ketidakhadiran keraguan. Tetapi iman adalah melangkah keluar biarpun berada di dalam keraguan. Memang benar kita tahu cerita ini. Lanjutan cerita ini. Tetapi pokoknya adalah dia melangkah keluar di dalam iman percaya kepada kata-kata yang Tuhan Yesus katakan. Dan begitu juga dengan Abraham ketika dia dipanggil untuk keluar entah kemana, hanya keluar dia pergi. Dan inilah bagaimana kemudiannya dia menjadi seorang yang menjadi bukan saja diberkati, tetapi menjadi berkat kepada bangsa yang besar. Step to Christ halaman ataupun chapter yang ke-6 mengatakan, to believe in the word of God, to act upon it because he has spoken is faith. Jadi mengatakan untuk percaya kepada firman Tuhan, untuk bertindak akan perkara ini, firman Tuhan itu. Karena dia telah menyatakan, itulah iman tersebut. Apabila kita kemudiannya kembali kepada persoalan pada awal-awal tadi, bagaimana kita memiliki garansi bahwa Tuhan akan benar-benar menepati janji. Ianya kembali kepada firman yang mengatakan apabila Tuhan berkata, maka ianya pasti akan terjadi. Apabila Tuhan Yesus berkata, ada perkara besar dalam kata-katanya. Hal 7 yang indah di dalam kata-katanya. Apabila Tuhan berkata, janji yang telah dia berikan itu pasti akan ditepati olehnya. Karena kenapa? Karena Tuhan setia kepada janjinya. Kembali kepada cerita mengenai anak, bagaimana dia mengatakan, Bapakku, Bapak saya akan datang menyelamatkan kita. Adalah suatu cerita yang sebenarnya boleh menjadi cerita Anda dan saya. Apakah kita memiliki keyakinan dan percaya dan iman seperti anak ini yang mengetahui karakter bapaknya, mengetahui kata-kata daripada bapaknya, dan dia dengan sepenuh hati dan sepenuh hidupnya ini percaya bahwa bapaknya itu pasti akan menepati janjinya. Sebabnya saudara-saudari, kata-kata Tuhan itu adalah baik. Persoalannya adalah apabila kita membaca, melihat melalui firman Tuhan itu yang menyingkapkan Tuhan yang tidak kelihatan. Persoalannya sekarang terletak di tangan setiap satu kita. Apakah dalam firman itu kamu mau percaya dan mengimani akan kata-kata daripada Tuhan? Jika iya, boleh saya melihat tangan-tangan kamu mengatakan kamu percaya dan mengimani firman Tuhan itu. Amin dan puji Tuhan. Wahyu 7:12 mengatakan, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Inilah doa saya untuk kita semua. Semoga kita dikuatkan, kita dihibur, dan semoga kita terus tetap bersandar, percaya kepada firman Tuhan yang akan pasti membawa kita kepada kekekalan tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kepada firman Tuhan.
Amin. Dengan firman Tuhan yang itu indah sekali sudah kita dengarkan sebentar tadi. Satu seruan bagi kita semua untuk tetap dan terus percaya, walaupun kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan, penuh dengan pencobaan. Tetapi dalam firman Tuhan mengatakan Dia tidak akan pernah melalaikan janji-janji. Dia tidak pernah melupakan janji yang Dia telah berikan. Jadi percaya terus kepada Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu penutup, diambil daripada LPMI 162. Aku percayalah. Kita akan nyanyikan ke semua rangka. Silakan berdiri. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Segala puji syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih dengan masa yang indah untuk kami dapat datang berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya segala apa yang sudah kami nyanyikan bersama, dengari bersama, bacakan bersama, dan pelajari bersama ya Tuhan. Dan doakan bersama setiap satu itu, membawa kami untuk lebih diteguhkan dalam keimanan kami kepada-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, bantu kami jika ada dalam kehidupan kami perkara-perkara yang membuatkan kami terus hidup dalam keraguan. Kami mendoakan ya Tuhan, bantu ketidakpercayaan kami ya Tuhan, sehingga kami terus menerus akan dapat melihat kepada Engkau ya Tuhan, dan tetap bersandar, percaya, mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Janji-Mu akan pasti ditepati ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dengan kebaktian yang sudah kami sama-sama nikmati. Biarlah kebaktian ini menjadi ukupan wangian bagi-Mu ya Tuhan. Pada masa yang sama kami bergembira dengan jiwa-jiwa yang sudah di hadapan Engkau ya Tuhan, dan di hadapan kami semua telah menyatakan komitmen mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin jiwa-jiwa ini, anak-anak ini, sehingga mereka pada hari ini telah membawa suatu keputusan yang membawa hidup mereka kepada-Mu secara pribadi. Ya Tuhan, terima kasih Engkau akan seterusnya memberkati perjalanan acara pembaptisan nanti ya Tuhan, dan program-program seterusnya Bapak, sehingga semua itu akan berjalan dengan baik dan lancar.
Ampunilah segala dosa kelemahan kami ya Tuhan. Teruskanlah menyertai kami sepanjang hari Sabat ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami persembahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.